Wah, kali ini Rocky Gerung menyenggol MBG program Mas Gibran dan Pak Prabowo ya. Kali ini menyebut MBG ya seperti itulah. Dan Pak Prabowo langsung membalas memberi sentilannya kepada Rocky Gerung ya yang berani menyenggol-nyenggol MBG. Kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Presiden Prabowo mengumpulkan 1.200 guru besar di istana. Sampai sekarang saya mau tahu apa isinya. Pasti nggak ada. Kenapa? Tak seorang pun guru besar berani angkat tangan bertanya pada Presiden Prabowo, bagaimana nasib universitas? Yaitu kebebasan berpikir. Bagaimana nasib riset ketika dana-dana pendidikan dialihkan untuk urusan makan siang bergizi? Tidak ada profesor yang bertanya begitu. 1.200 guru besar zong. Apakah mereka guru besar? Iya, titelnya guru besar dengan otak kecil. Dan termul memang kuat di dengkul. Anak-anak itu makan siang bergizi, gurunya kekurangan gizi. Makan siang gratis itu sebenarnya tidak terlalu penting. Mendingan anggarannya dipakai untuk pendidikan gratis, internet gratis, belikan buku. Kalau soal makan siang kan orang tua bisa siapkan sesuai selera anak. Itu adalah perkataan orang-orang yang tidak setuju dengan program Presiden Prabowo Subianto. Saya bingung kenapa mereka tidak setuju, padahal itu sangat bagus. Dan saya mau berterima kasih kepada Pak Presiden karena ini adalah hari kedua adik saya dapat makan siang gratis di sekolah. Dan dia sangat senang. Jadi untuk kalian yang tidak setuju, sabar-sabarlah. Presiden ini tidak selamanya, masing-masing punya program, masing-masing pemimpin presiden pasti punya program. Ini adalah program utama Presiden Prabowo Subianto. Jadi biarkan beliau bekerja dengan hati melayani masyarakat. Daripada uangnya dikorupsi oleh orang-orang yang rakus di negeri ini, mendingan dikasih untuk masyarakat biar tepat sasaran. Biar kalian bayar pajak, uangnya dikumpul oleh negara, kemudian digunakan untuk rakyat sendiri, dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Oke? Jadi terima kasih Pak Prabowo, semangat. Dan saran saya mendingan jangan disalurkan melalui dinas, tapi punya tim sendiri khusus makan siang gratis. Kalau lewat dinas, saya takut karena budaya korupsi di Indonesia ini masih sangat kental. Kita tunjukin apa sehat bergizi, mereka dibalik ada sayur, ada susu, sama jeruk. Makan bergizi. Selamat makan. Enak. Ya. Selamat makan. Terima kasih Bu. Ya. Anak selamat makan. Terima kasih Pak. Terima kasih buat siapa? Terima kasih Bu Guru. Bukan sama Ibu Guru. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Bilang. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Iya. Kotre. Kotre. Bilang dulu kotre. Iya, Kotre. Ya. Kotre. Kotre itu terima kasih. Ya. Ya. Kasih keras suaranya. Terima kasih makanannya Pak Prabowo. Nanti Ibrahim. Iya. Enak. Oh mantap. Buka topinya nak. Buka topi. Enak. Ya. Ini makanannya dari mana? Dari Pak Presiden Prabowo. Oh mantap. Bilang apa? Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Lihat ke sini dong. Ulang. Terima kasih. Terima kasih Presiden Prabowo. Iya. Iya. Makan enak toh? Iya. Jadi tiap hari itu rajin ke sekolah karena sudah dapat makanan. Anak, selamat makan.
Kenapa anak? Enak atau tidak? Enak atau tidak? Iya. Makan kasih habis Yo, kasih habis deh. Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua nggak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, kurang enak. Kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gua, Aska, dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gua, "Pak, nggak enak, aku mau yang lain," gua tabok. Gue tabok, tanya anaknya, gue tabok. Makan kamu, ini makanan, ini sehat. Semua orang makan seperti ini. Komplain-komplain nggak enak, itu anak gua tabok. Makanya sampai sekarang, lu tanya sama semua orang yang pernah syuting sama Aska atau deket sama Aska. Sampai sekarang Aska kemanapun, kalau ada syuting atau ada kerjaan, yang dicari sama dia adalah nasi box karena kebiasaan. Gak pernah komplain, enak nggak enak, enak nggak enak, dimakan sama dia. Nah ente komplain. Sekaya apa ente? Gila. Mau nambahin? Kalau aku buat yang bilang nasi makan siang gratis itu nggak penting. Tuh kalian karena nggak relate. Aku dulu jajan cuma 1.000. Sedangkan beli makan siang tuh mesti 2.500 sampai 3.000. Jadi yang aku bisa beli cuman jelly drink karena 750 perak harganya. Buat apa? Nunda lapar. Pasti tahu kalau yang relate. Jadi kalau yang bilang nggak penting itu karena nggak relate. Mending diem. Itu Iya, yang nggak enak itu bukan ayam. Masuk sekolah pagi-pagi, itu nggak enak. gimana rasanya? Pak Prabowo, terima kasih banyak telah memberikan kita makan gratis. Semoga Pak Prabowo sehat selalu dan makin berdaya negara ini. Amin. Amin. Jadi gimana nih menurut kalian? Ya, Korea makan siang gratis. lucu-lucu banget sih. Apalagi yang anak SMA ya. Anak SMA lucu-lucu banget. Ada yang bilang, apa uang jajannya utuh. Itu kalau aku SMA Kariska, itu aku kaya itu uang jajan utuh. Jadi seminggu bisa gocok ini. Ya, harusnya ada pas SMA kayaknya. Jadi kebantu banget dong ya harusnya ya makan siang gratis. Iya, membantu banget. Karena kita makan siang aja itu bisa 10.000. Jadi Iya, Bentar, kalian makan siang 10.000 beli apa sebelah? kamu somai. Jadi nasi uduk. Ya, nah, nasi terus goreng. terus apa lagi? Nasi campur 10.000 dapat bakso. Dulu sih, dulu. 2.000. Ketangguhan masyarakat Sko tidak hanya terlihat dari semangat menjaga batas negara, tetapi juga dalam upaya mereka menjaga masa depan generasi mudanya. Dari hiruk-pikuk pasar lintas batas, perjalanan kita berlanjut ke tempat lain yang tak kalah penting. Dapur SPPD. Di tiap harinya, ribuan porsi makan bergizi gratis disiapkan dan didistribusikan hingga ke pelosok Sko dan ke kampung-kampung perbatasan. Disinilah semangat program makan bergizi gratis benar-benar hidup, menjangkau hingga perbatasan paling timur Indonesia. Ya, program MBG ini sangat membantu kita ya, apalagi di Papua, di daerah pelosok perbatasan begini sangat membantu sekali. Anak-anak itu, apalagi kita nyampe di sekolah itu, kadang anak-anak berlari menyambut kita. Jadi mereka sangat antusias sekali kalau makanan sudah sampai di sekolah. Program makan bergizi gratis di Papua membuktikan bahwa jarak dan geografis tidak menjadi batas pelayanan negara. Adik-adik, hari ini menu MBG apa? Kentang, sayur, bakso, tahu, sama bumbu kacang. Dengan menu yang banyak seperti ini, kalian bikin semangat kalian tuh belajar atau tidak? Semangat. Semangat sekali ya, betul? Betul. Kalau tadi kita lihat cuplikan sedikit ya seputar dengan bagaimana mobil MBG ini datang dan mereka wow langsung teriaknya ramai sekali. Ini hampir setiap hari. Iya. Dan kalau misalnya mobil datang antar makanan gitu langsung masuk atau seperti apa? Ya mobilnya kalau tiba sudah
sudah meja kami siapkan, jadi makanannya di. Misalkan kadang anak-anak juga jemput dari pintu, lari ikut dari belakang, tapi kita takutnya nanti kalau mobilnya putar atau undur, itu yang biasa kita larang. Wow, ini antusiasnya luar biasa sekali ya Bapak ya. Terus terang saja karena kalau di sini tuh kebanyakan anak-anak ke penitipan dari kampung ke sini dan paginya itu tidak sarapan, tapi dengan adanya meja mereka bisa dapat bantuan makan dan hari-hari belajarnya mereka aktif terus ke sekolah. Kalau pribadi dan sekolah kami berterima kasih kepada pemerintah atas bantuannya dengan adanya MBG. Anak-anak ini mereka rasa ada perhatian dari pemerintah untuk anak-anak. Semoga harapan kami jangan putus, tapi ke depannya itu lebih ditingkatkan. Setiap porsi makanan di sekolah ini adalah bukti nyata perhatian negara. Di sini, setiap sendok makanan yang disantap bukan sekedar makanan, tapi simbol harapan bahwa Indonesia hadir sampai ke piring terakhir di perbatasan timur. Kisah dari ujung timur Jayapura merupakan kisah ketangguhan yang berbicara seputar dengan kedaulatan, kemanusiaan dan juga harapan yang tumbuh di tapal batas. Dan tentunya di masa kini program makan bergizi gratis sebagai bukti bagaimana negara juga memastikan anak-anak di tempat ini juga memiliki kesempatan yang sama untuk bertumbuh dan juga bermimpi. Terima kasih sudah menyaksikan Jelajah Inspirasi. Terus saksikan episode lainnya. Dan saya Tirza Bonyadone pamit undur diri dan sampai jumpa. Program makan bergizi gratis. Pertimbangannya sangat sederhana, bahwa dari semua kajian rata-rata 1 dari 5 anak Indonesia kekurangan gizi, 20%, di beberapa daerah sampai 30% lebih. Itu yang jelas dikatakan malnutrisi, stunting. Badannya sangat lemah, pertumbuhannya tidak normal. Kemudian ternyata puluhan juta anak-anak Indonesia berangkat sekolah tanpa makan pagi. Banyak juga makan mereka hanya nasi dengan daun-daun. Untuk itu kita telah melihat contoh-contoh banyak negara. Saya sangat yakin walaupun begitu banyak pakar yang mengejek saya dan tim saya, menyinyir, mereka katakan MBG pasti gagal. Tapi kita buktikan kepada mereka MBG berhasil. MBG dinantikan oleh semua rakyat. Enak. Enak? Enak? Enak Dilan? Dilan? Terima kasih, nasinya enak banget. Mungkin Kak Dilan. Ya, terima kasih. Saya tidak paham manusia macam mana yang tidak tergerak hatinya melihat anak-anak seperti itu. Saya tidak paham. Hei orang-orang pintar, hei orang-orang pintar yang ngejek, lihatlah dengan mata dan hatimu rakyat kita, anak-anak itu. Oke, tidak video gimana menurut kalian? Cek komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Gue